Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan murah rezeki. Allahumma. Sedaya jamaah desa pundi niki? Pilang Bangu. Mugi-mugi angsal ridhonipun Allah. Allahumma amin. Sepindah mboten dawa-dawa kula ngaji tirase mubaleke ana loro. Ngeten. Dawuhe Kanjeng Nabi, Allah niku nggada para malaikat ingkang sayyarah. Sayyarah niku basa Arabe niku mobil. Tapi malaikatun sayyarah niku malaikat yang suka keliling. Mengelilingi apa? Mengelilingi bumi ini untuk melihat di mana ada halakoh-halakoh zikir dan majelis-majelis ilmu. Niki wau kan teng mriki niku wonten halakoh-halakoh zikir. Napa rupine? Maca selawat bareng, kemudian majelis ilmu. Ngeten niki malaikat niku nderek nimbrung. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Jenengan percaya dawuhe Kanjeng Nabi napa mboten? Dados dawuhe Kanjeng Nabi, malaikat niku senengane nimbrung teng majelis-majelis kados ngeten niki. Engko sakmarine majelis niku bubar, malaikat akan lapor dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni ana apa malaikat? Ngeten Gusti, niki wau teng Balung Bendo dusun Pilang Bangu niki wonten acara Isra Mi'raj. Sakjane ngundang Gus Ali tapi gak rawuh. Akhirnya ditekani badale. Terus apa oh? Nggih niki wau asline ana sing rada ngruneng. Terus piye? Nggih tapi kadose tiang-tiang niku penjalukane niku kathah. Njaluk apa ae? Kok cik akeh men penjalukane wong Pilang Bangu iku. Nggih. Wonten sing njaluk utang ndang lunas. Wonten, Bu? Wonten sing duwe utang? Wonten sing anake kepingin ndang payu? Wonten sing kepingin ndang mantu. Wonten sing kepingin rezekine lancar. Wis macem-macem penjalukane. Padahal nek ndelok potongane wong teko Isra Mi'raj iku lho, kaya gak patek niat sendenan karo mangan kacang. Karo mangan berkat, wae selawatan ya gak patek khusyuk. Tapi penjalukane macem-macem. Terus apa oh, malaikat? Nggih kula matur keadaane ngoten niku wau Gusti. Napa jawabe Allah? Kabulno kabeh. Apa sebabe? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Karena mereka itu berkumpul dengan orang-orang. Humul qaumu la yashqa yang tidak celaka. Bihim sebab kaum siapa jalisuhum orang-orang yang duduk bersama mereka. Dadi masya di antara orang-orang yang duduk di majelis iku ono sing delewer, ono sing ngantuk karo ngomong anak, ngomong putu. Mergo ketularan liyane sing atine khusyuk iku kesababan dungane dikabul kali Allah. Allahumma amin. Lah muga-muga dungane panjenengan niki dikabul kali Allah sedaya. Allahumma amin.
Nomor kali kula badhe matur sekedhik mawon terkait Isra Mi'raj. Kula mboten badhe cerita tentang munggah langit dan lain sebagainya pun jenengan pun sering krungu nggih. Kita coba membedah, memahami ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat pertama. Pelan-pelan mawon, santai tapi serius. Dawe Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Wis tutuk kono sik. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Sing rupine napa? Subhana. Nggih, subhanallah niku kalimat napa? Kalimat tasbih. Nggih, monggo. Kok cik akeh botole iki. Kira-kira mari ngombe petang botol iki gak klempoken ta. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Ayat ini dimulai dengan kalimat napa? Tasbih. Subhanalladzi asra. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ngapunten niki ngajine rada serius titik nggih. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan kalimat tasbih itu menunjukkan bahwasannya sesuatu yang akan dikabarkan di dalam ayat tersebut adalah suatu kejadian yang maha penting. Napa rupine? Yaitu kejadian Al-Isra, yakni perjalanan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi niku artine yang telah memperjalankan, Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad atau hambanya di malam hari. Jadi kalimatnya niku asra. Dalam bahasa Arab niku wonten saro yasiru. Saro yasiru niku artinya melaku. Nek saro yasri dan asro atau yusri itu berjalan di malam hari. Jadi pilihan kalimatnya ini sudah sangat luar biasa. Makanya dawe para ulama, kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kalaupun ada orang yang mau mengganti dengan kalimat yang lain, meskipun maknanya mirip, tidak akan bisa memenuhi makna yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Makanya dawune Allah kalimatnya niku asro. Yang artinya apa? Berjalan di malam hari. Asra bi'abdihi. Kemudian yang kedua selanjutnya memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya Allah. Coba kita pirsani. Beliau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat tersebut tidak menyebutkan asra bi Muhammadin mboten. Asra bi Rasulillah mboten. Tapi disebutkan asra bi abdihi, memperjalankan hambanya Allah. Napa kok disebut abdihi? Karena sifat kehambaan, karena sifat manusia yang paling mulia adalah ketika sifat kehambaannya itu semakin baik kepada Allah. Kula panjenengan kabeh niki, ketika sifat kehambaan kita kepada Allah itu semakin baik, maka itu adalah sifat yang paling mulia. Napa sifat kehambaan yang paling baik, yang semakin baik itu? Rupine sembayangi semakin apik. Sembayang nang pangeran semakin apik, posone semakin apik, zakate semakin apik. Itu adalah cara-cara mempantaskan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran untuk memuliakan Nabi Muhammad itu disebut sebagai abdihi. Hambanya Allah
langsung disandarkan kepada Allah. Di samping disebut abdihi, kemudian ada haknya itu kembali kepada Allah. Apa abdihi itu bentuk pemuliaan kepada Allah? Ngeten. Ono wong desa Pilang Bangu niki, misalnya ono presiden teko, terus menunjuk salah satu rakyatnya, misalnya Bu Ita atau Bu sinten namine, Bu Maryam, Presiden Jokowi ngomong, Bu Maryam ini adalah rakyat saya. Padahal rakyat ini ku kata. Napa kok menyebut rakyat saya kepada Bu Maryam? Karena ingin memuliakan kepada Bu Maryam. Sebagaimana Nabi Muhammad di dalam surat Al-Isra tersebut disebut abdihi, yang artinya hambanya Allah. Pun. Kalimat selanjutnya disebut lailan. Lailan itu artinya apa? Di malam hari. Mungkin sampean tanglet. Loh, mau jarene asro itu berjalan di malam hari. Apa iki kok disebut lailan maneh? Apa gak wis jelas asro itu malam hari, apa kok disebut lailan lagi? Oh, itu untuk menunjukkan, monggo diperhatikan, lailan itu kalau dalam bahasa Arab itu kalimat yang nakiroh. Nakiroh itu gono ale niku lho. Al-lailu dengan lailun niku maknanya beda. Nah, lailan di sini itu menunjukkan makna waktu yang sedikit di malam hari. Artinya Allah itu memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad di waktu yang sedikit dari bagian malam hari. Artinya apa? Perjalanan ini Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu hanya butuh waktu sebagian dari malam itu. Nah, niki secara akal mungkin napa mboten ngeten niki melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Syam itu kalau menurut para ulama zaman dahulu kalkulasi kalau perjalanan menggunakan jalan kaki dan naik kendaraan pada waktu itu butuh waktu 40 hari. Sedangkan ini ditempuh hanya dalam sebagian malam. Ini kan mustahil nggih? Mustahil. Secara akal ini mustahil. Oleh karenanya peristiwa dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj kita itu harus mengedepankan iman daripada mengedepankan akal. Nek di akal gak nutut. Tapi nek dianalisa dengan mengedepankan iman maka masuk akal. Dan itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad itu sudah selesai melakukan Isra Mi'raj, kemudian besoknya itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah tahu. Kalau menyampaikan kepada orang-orang bahwasannya saya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sebagian malam, pasti banyak yang gak percaya. Dan terbukti keesokan harinya ketika menyampaikan berita Isra Mi'raj itu gak ono sing percaya. Tambah dadi guyonan. Orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad dengan Isra Mi'rajnya adalah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Beliau siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq niku delokno, mosok sampean niku percaya kaya ngono iku. Ana wong bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sebagian malam saja. Jawab Abu Bakar napa? Andaikan Muhammad Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang lebih mustahil dari itu, maka saya akan mempercayainya lebih dahulu. Makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten niki ngajine rada serius niki.
karena membedah ayat yang tadi niki wau. Kula pun sanjang wau kula mboten badhe cerita tentang cerita sing munggah langit mboten. Jenengan pun sering mireng. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dari mana perjalanannya? Dari Masjidil Haram menuju mana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa niku di negara Syam, di negeri Syam. Syam itu nama negeri zaman dahulu. Kalau zaman sekarang itu kurang terdiri dari 4 negara. Syam itu nama negeri zaman dahulu nggih. Kalau sekarang itu meliputi negara Syria, yang kedua Jordan, yang ketiga Lebanon, yang keempat Palestina. Palestina nggih termasuk Israel niku, karena kalau bagi kita kan Israel niku numpang teng Palestina ngoten nggih. Jenengan sampun nate teng Masjidil Aqsa. Muga-muga ditakdir mriku nggih. Amin. Alhamdulillah kula nate teng mriku. Masya Allah. Dadi pancene nek jujur nggih, hampir bisa dikatakan tidak ada sebenarnya negara Palestina itu. Karena semuanya itu sudah dikuasai oleh Israel. Panjenengan kate melebet Masjidil Aqsa, Yerusalem, itu siapa yang meriksa di perbatasan itu? Tentara-tentara Israel. Bedile lengkap sampai nek melebet kelambi niki dicepoti, sepatu, kaos kaki semuanya dilepas. Kula niku beberapa kali masuk negara-negara ngoten niku, tapi tidak pernah semengerikan melbu perbatasan Israel niku. Kula niku 2 kali berusaha masuk Masjidil Aqsa niku. Sing pertama niku gagal. Karena waktu niku kula rombongan jaler-jaler tok nom-noman. Akhirnya muter-muter teng Jordan tok. Padahal Jordan niku wis melbete niku saking Jordan nanti masuk ke Yerusalem. Yang pertama gagal karena nom-noman. Dikira wong Israel nek nom-noman iki kate ngebom niki. Nomor 2 karena bareng ibu-ibu. Nah nek bareng emak-emak niki aman. Makanya bapak-bapak nek kepingin sukses isok melbu Masjidil Aqsa ngejao ibu. Jadi negeri Syam itu terdiri dari 4 sekarang itu. Syria, pundi malih Pak? Lebanon, Jordan dan Palestina. Masjidil Aqsa itu di situ. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu biasanya bisa ditempuh dalam 40 hari. Tapi oleh Nabi Muhammad karena mukjizat dari Allah bisa ditempuh dalam sebagian malam saja. Ngeten, niki juga kaitannya dengan hukum alam. Napa hukum alam niku? Hukum alam niku biasae kalau ada api dia akan membakar. Pisau itu akan memutuskan dan seterusnya. Tetapi hukum itu tidak pasti berlaku seperti itu. Apabila Allah berkehendak maka bisa terjadi sebaliknya. Sama dengan tadi itu, umumnya orang melakukan perjalanan ke Syam itu butuh waktu 40 hari. Tapi karena Allah berkehendak dalam sebagian malam pun itu bisa terjadi. Pertanyaan selanjutnya, nopo Kanjeng Nabi niku diisrokan itu ke Masjidil Aqsa. Napa sebabnya? Karena Masjidil Aqsa adalah tempatnya para nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa ada di sana. Nabi Isa ada di sana. Yahya ada di sana. Nabi Daud, Nabi Sulaiman semuanya ada di sana. Untuk menghubungkan kenabian Nabi Muhammad dengan kenabian para nabi-nabi terdahulu, maka Nabi Muhammad itu dibawa ke tempatnya para nabi di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena peristiwa Isra itu terjadi setelah Nabi itu mengalami berbagai cobaan. Cobaan kakeknya yang meninggal, kemudian cobaan pamannya yang meninggal, kemudian paman-pamannya yang lain juga meninggal. Itu membuat
Siti Khadijah juga meninggal. Itu membuat Nabi Muhammad itu merasa sedih. Maka untuk menghibur beliau salah satunya dengan memperjalankan beliau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pun akhirnya sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi dipertemukan dengan para nabi-nabi yang lain. Sholat bareng teng mriku, jamaah bareng. Sing imami sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Dulu sudah ada nabi-nabi terdahulu, ada nabi-nabi yang terkenal, ada Nabi Musa alaihissalam. Niku nabi paling terkenal di dalam Al-Qur'an. Napa sebabnya? Karena Nabi Musa itu nama nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sampai cek tengah Al-Qur'an. Namanya Nabi Musa itu paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya cerita Musa dan Fir'aun, Musa dan Bani Israel itu sering sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi paling tenar di dalam Al-Quran. Paling tenar dalam arti sering disebutkan. Ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku dijuluki bapake para nabi. Napa kok ngoten? Nabi Ibrahim duwe anak namine Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Yakub punya putra, semuanya nabi-nabi itu turunnya di situ. Makanya kemudian disebut Bani Israel. Kemudian dari Nabi Ibrahim juga akan turun Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail kemudian akan turun beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapake para nabi. Niku nggih dadi makmume Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku diutus menjadi rasul selama 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, dawuhe Al-Qur'an ngoten. 1000 tahun kurang 50 berarti 950. Betapa beratnya tugasnya Nabi Nuh. Toh demikian umatnya itu tidak banyak. Umatnya sak piro Nabi Nuh itu? Umatnya niku ya sak isine kapale Nabi Nuh niku. Iku wae gak menungso karena juga disuruh oleh Allah untuk memasukkan beberapa pasang hewan-hewan yang ada. Dakwah 950 tahun. Itu pun juga menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu banyak, yang begitu mulia, para nabi, para rasul, semuanya menjadi makmumnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Kemudian dalam tiba disebutkan bi akromir rusli kunna akromal umami. Sebab rasul kita adalah rasul yang paling mulia, sehingga kita umatnya menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Makanya sudah sangat sepatutnya kita itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena kita telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekedap sak poin kas. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Nopo keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah di sekeliling Masjidil Aqsa? Alhamdulillah, sekelilingnya Masjidil Aqsa bahkan di negeri Syam, itu kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab lain, itu lebih subur daripada tempat-tempat yang lain. Itu yang pertama. Buah-buahannya luar biasa. Buah tin, buah zaitun, buah delima, luar biasa. Lebih dari itu berkah secara maknawi, artinya karena di situ tempat berkumpulnya para nabi, maka itu menjadi keberkahan bagi negeri Syam itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, intinya ngeten. Isra Mi'raj niku peristiwa yang luar biasa.
peristiwa yang tidak masuk akal. Kalau kita mengedepankan akal daripada iman, maka kita akan menjadi kufur. Tetapi kalau kita mengedepankan iman daripada akal, akan menambah keimanan kita atas keimanan yang setelah menancap pada diri kita. Yang kedua, dari pelajaran inti dari Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa hebatnya itu. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Dan salah satu tanda kebesaran Allah adalah sholat yang diwajibkan atas kita semua. Maka monggo melalui peristiwa Isra Mi'raj niki kita meningkatkan sholat kita, kualitas sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-sholah. Awal amal yang dihisab oleh Allah nanti di yaumil kiamah itu adalah sholat. Idza soluhat soluhasa iru amali. Nek sholati api, insya Allah kabeh melo api. Dan sebaliknya nek sholati elek, kabeh melok rusak. Muga-muga kula panjenengan selamat sedaya Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.